من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait inovasi e-government yang memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Dosen pengampu yaitu Pak Suhendra STMSC. Baik, saya Al-Haris dengan NIM 1051901308. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government menjelaskan bahwa e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi dan komunikasi berbasis internet sedang menjadi tren bagi pemerintahan pusat bahkan hingga pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Jika di Bandung memiliki Bandung Communicator BCC yang merupakan ikon smart city dilengkapi dengan teknologi yang canggih bertujuan untuk menyempurnakan pelayanan publik dari pemerintahan Kota Bandung kepada masyarakat. Maka Dinas Komunikasi Informasi Kabupaten Purwakarta juga mengeluarkan aplikasi yang serupa, yaitu aplikasi Ogen Lovian. Meskipun fitur-fitur yang disuguhkan belum sebanyak BCC yang dimiliki oleh Kota Bandung, namun ada upaya positif bagi Pemda setempat bagi pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Himawan, NIM 1051901157. Sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai organ Lopian. Baiklah, organ Lopian merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Tujuannya untuk menghubungkan, memonitor, menganalisa, dan mengendalikan berbagai sektor sumber daya di dalam kota agar dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, maka pelayanan kepada warga atau masyarakat akan lebih maksimal. Nah, adapun beberapa poin yang menjadi tujuan utamanya adalah: yang pertama, melakukan analisa dengan detail bagi informasi aduan yang berasal dari sistem aplikasi organ Lopian mobile dan organ Lopian internal milik Pemkab Purwakarta. B. Menentukan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kendala berdasarkan sistem organ Lopian mobile dan organ Lopian internal yang berada di milik Pemkab Purwakarta. Sedangkan yang C, meningkatkan evaluasi berkala terhadap hasil yang telah dicapai serta penanganan suatu masalah. Nah, selanjutnya dalam aplikasi ini organ Lopian ada beberapa hal menu yang bisa diakses oleh masyarakat. Di antaranya sampurasun ambulan, sampurasun dokter, sampurasun bidan, sampurasun polisi, sampurasun pariwisata, dan terakhir adalah sampurasun bursa kerja yang baru diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2017 lalu. Tak hanya itu, melalui aplikasi organ Lopian ini, masyarakat bisa melihat informasi
soal destinasi wisata serta lokasi penting lainnya yang ada di wilayah Purwakarta. Baiklah, saya akan melanjutkan. Untuk bisa mengakseskan aplikasi ini, masyarakat Purwakarta terlebih dahulu harus membuat akun dalam aplikasi tersebut dengan memasukkan email pendaftaran dan nomor KTP. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak punya smartphone, mereka bisa menghubungi lewat layanan SMS Center ke 085737814884 sehingga diharapkan semua masyarakat Purwakarta dapat menikmati layanan diberikan oleh pemerintahan daerah. Fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Ogan Lopian beragam dari mulai destinasi wisata, laporan warga, sampurasun ambulans, sampurasunan dokter, sampurasun bidan, sampurasun bursa kerja, dan sampurasun top. Fitur-fitur tersebut antara lain destinasi wisata bertujuan untuk memberi informasi dalam destinasi wisata, baik wisata alam, budaya, edukasi, hingga religi, meliputi deskripsi umum hingga rute menuju lokasi wisata. Selain Ogan Lopian, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta juga membuat aplikasi Sampurasun yang sengaja dibuat untuk memudahkan wisatawan mengetahui apa saja objek wisata yang ada di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzati Soleha, NIM 10519504, kelas IP 6E. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saudari Melisa. Laporan warga. Karena fitur ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya seperti ada pohon tumbang, kemacetan, jalan rusak, bahkan jika ada kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat melaporkan lewat aplikasi tersebut. Kenapa harus melaporkan lewat aplikasi tersebut? Karena admin akan langsung menghubungkan ke polisi terdekat. Dan juga fitur ini memberikan informasi mengenai peta lokasi Purwakarta dan CCTV di jalanan, sehingga warga bisa melaporkan secara langsung apabila terjadinya kejahatan dengan mengupload foto kejadian tersebut. Sampurasun ambulan di sini merupakan layanan ambulan gratis yang khusus untuk ditunjukkan bagi masyarakat Purwakarta yang membutuhkan. Sampurasun dokter di sini merupakan pengembangan dari program Semar dan layan dokter mengunjungi pasien di rumahnya bernama Drupadi atau dokter umum panggilan darurat istimewa. Saya akhiri sekian dan terima kasih, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Iza. Kemudian Sampurasun bidan. Sama halnya dengan fitur Sampurasun dokter, di mana masyarakat dapat memanggil dokter untuk berkonsultasi di rumahnya. Maka Sampurasun bidan merupakan program yang dikhususkan bagi ibu-ibu yang ingin melahirkan namun kondisinya tidak memungkinkan. Maka admin akan menyambungkannya dengan bidan terdekat yang berada di sekitar pelapor tersebut. Kemudian Sampurasun bursa kerja. Fitur ini berfungsi untuk mewadahi berbagai lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Purwakarta, sehingga para pelamar kerja penduduk Purwakarta dapat mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dengan transparan. Kemudian Sampurasun Top. Fitur ini
memfasilitasi wisatawan yang akan berwisata dengan menggunakan motor atau tukang ojek pariwisata. Selain sebagai tukang ojek, para driver juga diedukasi tentang pariwisata Purwakarta. Baiklah, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Tumbah, NIM 1051901156. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yakni saudari Mizati Aulia. Untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada 3 elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh, yaitu yang pertama support, capacity, dan fluid. Untuk yang pertama, elemen support. Elemen paling penting dalam pengembangan e-government perlu dukungan atau bisa disebut political will dari pejabat publik agar konsep e-government dapat diterapkan tanpa adanya berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat terlaksana. Untuk yang kedua, elemen capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan e-government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat 3 sumber daya yang harus dimiliki, yaitu ketersediaan sumber daya finansial yang cukup, serta melaksanakan berbagai inisiatif e-government. Dan selanjutnya, segi ketersediaan sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan, karena petugas yang berjaga di control room hanya ada 8 petugas termasuk admin dan penjaga ruangan. Sumber daya merupakan elemen yang cukup penting dalam penerapan e-government, sehingga semakin banyak pegawai yang memahami teknologi, informasi, dan komunikasi tentunya akan semakin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Susilo akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan penggunaan aplikasi organ nopian dalam pelayanan publik merupakan upaya inovasi yang dikembangkan bagi pemerintah setempat dalam memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan, keamanan, lowongan pekerjaan, laporan pengaduan masyarakat, dan sebagainya. Meskipun apa yang dilakukan oleh Kabupaten Purwakarta bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Aplikasi organ nopian yang diluncurkan oleh Diskominfo, Pemda Purwakarta masih membutuhkan pematangan dan pemantapan dalam hal sumber daya, infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, serta sumber daya manusia. Pengolahan yang dapat menunjang keberhasilan e-government tersebut. Terlepas dari berbagai kekurangannya, penerapan e-government lewat aplikasi organ nopian ini dapat dijadikan contoh bagi Pemda-Pemda lain yang ingin melakukan inovasi dalam penyelenggaraannya pelayanan publik di daerahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.